Apa itu capital budgeting? Terdiri dari capital dan budgeting. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budgeting adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget merupakan proses pengambilan keputusan investasi yang berbentuk aset tetap. Proses capital budgeting. Pertama, tahap identifikasi, menemukan kesempatan investasi yang potensial. Yang kedua, tahap pengembangan, membutuhkan perkiraan relevan dari cash inflows dan outflows. Yang ketiga, tahap seleksi, menggunakan teknik capital budgeting yang sesuai untuk membantu proses akhir keputusan cap atau reject. Yang keempat, tahap implementasi, melaksanakan proyek yang diterima. Yang kelima, tahap follow up, tahap di mana manajer mereview atau mengaudit hasil sebuah proyek. Manfaat capital budgeting yang pertama untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar dapat menjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Teknik capital budgeting yang pertama ada payback period, yang kedua ada average rate of return, yang ketiga ada net present value, yang keempat ada profitability index atau benefit cost ratio, yang kelima ada internal rate of return, yang keenam ada modified internal rate of return. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada soal sebuah perusahaan ingin menginvestasikan 100 juta untuk sebuah proyek baru. Proyek ini diharapkan menghasilkan aliran kas tahunan atau cash inflow sebagai berikut. Tahun pertama 30 juta, kedua 40 juta, ketiga 50 juta, keempat 30 juta. Tingkat diskon atau discount rate adalah 10% per tahun. Tentukan yang pertama payback period, yang kedua net present value atau NPV. Kita akan membahas yang pertama adalah payback period. Di sini ada tahun cash inflow dan investment balance. Model kita yang pertama adalah 100 juta. Pada tahun pertama mendapatkan inflow sebanyak 30 juta. Jadi uang modal kita kurang 70 juta. Kemudian pada tahun kedua kembali lagi cash inflow-nya 40 juta. Uang modal kita kurang 30 juta. Pada tahun ketiga cash inflow-nya mendapat 50 juta. Pada tahun itu modal kita sudah kembali dan juga kita mendapat keuntungan sebanyak 20 juta. Pada tahun keempat cash inflow-nya 30 juta, keuntungan kita bertambah menjadi 50 juta. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun ditambah investment balance-nya yang 30 juta dibagi dengan 50 juta yang ada di cash inflow tahun ketiga, menghasilkan 2,6 tahun. Jadi kita mendapatkan modal kembali pada saat 2,6 tahun. Selanjutnya net present value. Di sini kita buat dulu tabelnya. Tahun cash inflow PVIF atau 10% dikali N, dan juga PVA atau nilai present value-nya. Di tahun pertama 30 juta dikalikan dengan 0,9091. Angka-angka PVIF ini bisa dilihat dari tabel yang akan saya lampirkan di akhir penjelasan nanti, diperoleh dari angka 10% dan juga tahun periodnya. Cash inflow dikalikan dengan PVIF menghasilkan present value atau PVA. Nah, kemudian keseluruhan PVA ini dijumlahkan lalu dimasukkan ke dalam rumus NPV, yaitu totalnya 100.018.384.000 dikurangi dengan modal awal kita yaitu 100 juta, hasilnya sama dengan 8.384.000. Dan ini adalah tabel yang untuk mendapatkan angka PVIV tadi.